As-sabru fil ibadah, yaitu sabar dalam menjalankan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat sedamadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan hari ini kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat sedamada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa menjalankan ibadah puasa adalah melatih kita dalam kesabaran. Sebab ibadah puasa itu sendiri, orang yang menjalankan ibadah puasa itu mempunyai 3 kegembiraan. Yang pertama, ketika menghadapi berbuka puasa, ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, ketika Idul Fitri. Dan yang ketiga, ketika nanti akan dipertemukan kepada Tuhannya, yaitu di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat sedamada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan ibadah puasa itu mempunyai kegembiraan dan juga melatih dalam kesabaran. As-sabru fil ibadah, yaitu sabar dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa. Yang kedua adalah as-sabru indal musibah, yaitu sabar ketika ditimpa oleh malapetaka, ketika ditimpa oleh suatu musibah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimpa suatu musibah, maka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya datang dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagi orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah as-sabru anid dunya, yaitu sabar untuk menghadapi tipu daya dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perlu kita ketahui
bahwa dunia itu bukan tujuan hidup, tetapi dunia adalah alat atau media untuk hidup. Tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat sedamada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah as-sabru anil maksiyah. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Walaupun itu kecil, tetap kita tinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini. Tinggalkan kemaksiatan. Perbanyak amar ma'ruf nahi munkar. Dan selanjutnya adalah yang kelima, yang terakhir. As-sabru fil jihad. Yaitu sabar dalam menegakkan agama Allah. Memperjuangkan agama Allah. Seperti nabi-nabi terdahulu. Dan sejarah sudah membuktikan ketika Nabiullah Nuh alaihissalam dikatakan, "Hei Nuh, kamu itu gila. Kamu itu tidak waras. Di musim kemarau membuat perahu di atas gunung." Dikatakan gila Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini adalah termasuk pilihan Allah dan tetap menjalankan perintah Allah, yaitu membuat perahu di atas gunung. Tapi akhirnya apa? Umatnya dan Nabi Nuh selamat ketika dunia ditimpa banjir pada waktu itu. Dan yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan kesabaran untuk menegakkan kalimat Allah. Meskipun Nabi Ibrahim mendapat tekanan dari Raja Namrud. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar karena menentang dari raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Dan yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif, dilempari batu sampai berdarah, dan juga dilempari kotoran, sehingga pada waktu itu malaikat Jibril sempat mengatakan kepada Muhammad, "Hei Muhammad, perintahkan saya. Akan saya hancurkan orang-orang yang ada di Taif. Akan saya angkat gunung Uhud itu. Dan akan saya timpakan kepada orang-orang yang ada di Taif." Tapi apa jawab Muhammad? "Saya diperintah oleh Allah untuk berdakwah, menegakkan agama Allah, menyebarkan agama tauhid, menyebarkan agama Islam. Bukan untuk membinasakan." Ini jawab Rasulullah SAW. Betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan hari ini, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah, marilah kita tingkatkan, kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan mendapatkan titel la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan kesabarannya karena Allah menyukai kepada orang-orang yang sabar. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.